nama aku Halimah Rizala dengan NIM 24040201118. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afra Nadia dengan NIM 24040201118. Halo, saya Arina Dirulmuna dengan NIM 240402011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan program linear dengan metode simplex serta dualitasnya. Berikut merupakan salah satu soal permasalahan program linear yang diambil dari buku Elementary Linear Programming with Application by Bernard Coleman and Robert E. Peck, yang dimana soalnya berbunyi solve the indicated linear programming problem using either the two-phase method or the big M method. Maximize Z sama dengan 3x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4. Subject to x2 plus 7x3 plus 2x4 lebih dari atau sama dengan 3. Lalu ada x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 9. 2x1 plus 3x2 plus x3 dikurangi 4x4 kurang dari atau sama dengan 7. Dengan xj lebih dari atau sama dengan 0 dan j sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan soal permasalahan program linear tersebut dapat dimodifikasi sehingga menjadi diberikan masalah program linear sebagai berikut. Maksimum Z sama dengan 3x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 dengan 3 kendala, yaitu yang pertama x2 plus 7x3 plus 2x4 lebih dari atau sama dengan 3. Lalu untuk kendala yang kedua x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 9. Dan kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus 3x2 plus x3 min 4x4 kurang dari atau sama dengan 7, dengan xj lebih dari atau sama dengan 0, dan c sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Selesaikan masalah program linear tersebut dengan metode simplex, dan tuliskan bentuk dualnya, serta selesaikan dualnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Dapat kita cermati pada soal bahwa dimiliki fungsi tujuan yaitu maksimum Z sama dengan 3x1 min x2 plus 2x3 plus 4x4 dengan 3 kendala. Kita bisa lihat pada kendala yang kedua yaitu x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 9. Kendala tersebut dapat dipecah menjadi dua kendala yang lainnya, sehingga kita peroleh yang pertama, x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari atau sama dengan 9. Dan yang kedua, x1 plus 2x2 plus x3 lebih dari atau sama dengan 9. Nah, karena terdapat bentuk pertidaksamaan yang tidak baku, maka harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk baku. Nah, untuk hal ini, mari kita cermati bersama. Apakah harus bentuknya diubah menjadi bentuk baku, yang artinya tandanya diubah menjadi kurang dari atau sama dengan pada setiap pertidaksamaan? Dan apakah jika tandanya tidak diubah dan ketika tandanya diubah pada setiap pertidaksamaan, yaitu menjadi kurang dari atau sama dengan, hasilnya akan tetap sama? Nah, untuk itu, coba kalian selesaikan bagaimana jika tanda pada setiap pertidaksamaan tidak diubah. Selesaikan ini sebagai tantangan kalian ya. Lalu, kita bisa lanjutkan. Karena tadi kita memiliki
ketidaksamaan dengan bentuk yang tidak baku, yaitu kita bisa lihat pada kendala pertama dan pada kendala ketiga. Agar bentuknya menjadi bentuk yang baku, maka kita bisa rubah tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga diperoleh di sini yang awalnya tandanya lebih dari atau sama dengan 3, di sini kita rubah tandanya sehingga menjadi kurang dari sama dengan 3. Sehingga pertidaksamaannya menjadi negatif X2 dikurangi 7X3 dikurangi 2X4 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Dengan cara yang sama, kita ubah pada kendala yang ketiga, di mana awalnya itu tandanya lebih dari atau sama dengan, kita ubah menjadi tandanya kurang dari atau sama dengan, sehingga pertidaksamaannya menjadi negatif X1 dikurangi 2X2, lalu dikurangi X3 kurang dari atau sama dengan negatif 9. Untuk pertidaksamaan atau untuk kendala yang kedua dan keempat tidak mengalami perubahan karena bentuknya sudah baku. Selanjutnya, bentuk di atas sudah dalam bentuk baku sehingga dapat dihitung untuk maksimum dan dualitasnya. Berikut langkah-langkah untuk mencari maksimumnya. Yang pertama, ubah pertidaksamaan yang sebelumnya telah diperoleh menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slash, yaitu S1, S2, S3, dan S4. Dan untuk penempatannya, kita bisa tempatkan S1 pada kendala yang pertama. Lalu S2 pada kendala yang kedua. Lalu S3 pada kendala yang ketiga. Lalu S4 pada kendala yang keempat. Sehingga dipunyai 4 persamaan, yaitu yang pertama, min X2 dikurangi 7X3 dikurangi 2X4 ditambah S1 sama dengan min 3. Persamaan yang kedua, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah S2 sama dengan 9. Persamaan yang ketiga, negatif X1 dikurangi 2X2 dikurangi X3 ditambah S3 sama dengan negatif 9. Lalu persamaan yang keempat, 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 dikurangi 4X4 ditambah S4 sama dengan 7. Selanjutnya pada langkah yang kedua, yaitu model matematika baru. Di sini kita peroleh model matematika baru yang dimana karena kita telah menambahkan variabel pada langkah pertama sehingga fungsi tujuannya menjadi maksimum Z sama dengan 3X1 dikurangi X2 ditambah 2X3 ditambah 4X4 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah 0S4 dengan 4 kendala yaitu yang telah kita peroleh pada langkah yang pertama. Dan tentunya dengan XJ lebih dari atau sama dengan 0 dan C sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Lanjut pada langkah yang ketiga yaitu matriks. Dari model matematika yang baru ini, kita bisa bentuk matriks yang dimana di sini terdapat kolom X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, dan Q, di mana Q di sini merupakan nilai pada setiap kendala. Jadi, lalu kita bisa inputkan yang pertama pada kolom X1, yaitu nilai dari kolom X1 di sini 0, lalu di sini 1, min 1, 2. Nah, kita bisa inputkan di sini 0, 1, min 1, 2. Lalu X2, min 1, 2, min 2, 3. Min 1,
2, min 2, 3. Lalu di sini X3 kita bisa inputkan min 7, 1, min 1, 1. Lalu di sini ada min 2, 0, 0, min 4. Di sini S1. Kita bisa lihat di sini bahwa S1 ini adanya pada kendala yang pertama. Sehingga di sini kita bisa tuliskan pada baris yang pertama itu bernilai 1 dan untuk baris yang lain itu bernilai 0. Lalu untuk S2, S2 di sini berada pada kendala yang kedua. Di sini ya, pada baris yang kedua. Sehingga kita bisa tempatkan pada baris yang kedua ini nilainya 1 dan untuk baris yang lain nilainya 0. Dengan cara yang sama untuk S3 dan S4. Lalu untuk nilai key kita bisa inputkan yaitu min 3, 9, min 9, dan 7. Nah, berikut adalah matriks yang diperoleh berdasarkan model matematika yang baru. Oke, kita beranjak pada langkah yang selanjutnya, yaitu memasuki program awal. Berbeda dengan tabel matriks sebelumnya, di sini kita miliki tabel simplex dalam program awal, yang di mana tabel simplex ini kita bisa lihat terdapat kolom CB, kolom VDB, Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, dan P, di mana P di sini merupakan penilaian. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pada baris ini. Baris ini merupakan nilai dari X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, dan S4 yang diperoleh dari fungsi tujuan ini. Nilai dari fungsi tujuan ini bisa ditulis pada baris ini. Selanjutnya, kita bisa inputkan pada kolom VDB, yaitu S1, S2, S3, dan S4. Dan kita bisa isi pada kolom CB, yaitu nilai dari S1, S2, S3, dan S4. Nah, nilainya itu adalah 0, 0, 0, dan 0. Karena nilai S1, S2, S3, dan S4 adalah 0. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu ada kolom key yang dimana kita inputkan nilainya seperti kita menginputkan pada tabel matriks sebelumnya ya teman-teman. Ada min 3, 9, min 9, dan 7. Lalu di sini ada X1, kita bisa inputkan nilainya 0, 1, min 1, 2. Lalu pada X2 di sini ada min 1, 2, min 2, 3. Pada X3 terdapat min 7, 1, min 1, 1. Lalu di X4 ada min 2, 0, 0, min 4. Lalu di S1, 1, 0, 0, 0. S2, 0, 1, 0, 0. Di S3, 0, 0, 1, 0. S4, 0, 0, 0, 1.
Setelah diinputkan semuanya, kita akan mencari ZJ, di mana kita sini tuliskan ZJ pada baris kelima. Nah, di sini eh, kita bisa misalkan dikatakan ini sebagai baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan ini baris kelimanya. Kita bisa misalkan saja seperti itu ya. Lalu bagaimana untuk mencari ZJ-nya? Nah, ZJ sendiri itu bisa dihitung. Di sini kita akan menghitung ZJ pada kolom yang pertama yaitu kolom Q, yaitu caranya dengan cara CB pada baris pertama dikalikan dengan Q pada baris pertama ditambah CB pada baris kedua dikalikan dengan Q pada baris kedua ditambah dengan CB pada baris ketiga dikalikan dengan Q pada baris ketiga lalu ditambah dengan CB pada baris keempat dikalikan dengan Q pada baris keempat sehingga diperoleh nilai ZJ pada kolom Q adalah 0. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita bisa hitung untuk pada kolom X1, yaitu dengan cara yang masih sama, CB pada baris pertama dikalikan dengan X1 pada baris pertama, ditambah CB pada baris kedua, dikalikan dengan X1 pada baris kedua, lalu CB pada baris ketiga dikalikan dengan X1 pada baris ketiga, lalu CB pada baris keempat dikalikan dengan X1 pada baris keempat. Sehingga di sini diperoleh ZJ-nya yaitu 0. Lalu pada X2 kita bisa lakukan dengan cara yang sama yaitu CB pada baris pertama dikali dengan X2 pada baris pertama ditambah CB pada baris kedua dikalikan dengan X2 pada baris kedua lalu ditambah dengan CB pada baris ketiga dikalikan dengan X2 pada baris ketiga ditambah dengan CB pada baris keempat dikalikan dengan X2 pada baris keempat sehingga diperoleh ZC untuk kolom X2 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, karena pada nilai pada CB-nya ini, pada kolom CB merupakan 0, maka kita bisa tuliskan untuk nilai ZC pada kolom X3, X4, S1, S2, S3, dan S4 yaitu bernilai 0. Nah, setelah kita menemukan ZC-nya, maka kita perhatikan pada baris ke-6 ini, kita akan mencari ZC min CC. Nah, untuk CC-nya sendiri itu yang berada pada baris atas ini ya. Ini merupakan CJ-nya. Sehingga ZC min CJ bisa dihitung. Di sini kita perhatikan pada kolom X1, yaitu ZC-nya yang telah diperoleh 0, dikurangi dengan CJ-nya, yaitu 3. Maka ZC min CJ pada kolom X1 sama dengan negatif 3. Lalu di sini pada kolom X2 yaitu 0, dikurangi dengan negatif 1. Maka hasilnya yaitu 1, lalu pada kolom selanjutnya 0, dikurangi dengan 2. Maka diperoleh ZC min CJ-nya adalah min 2. Lalu pada kolom X4 di sini 0, dikurangi dengan CJ-nya 4. Maka di sini diperoleh ZC min CJ adalah negatif 4. Lalu pada kolom S1 yaitu 0, dikurangi dengan 0. Maka hasilnya 0. Begitu juga untuk S2, S3, dan S4. Selanjutnya, kita perhatikan pada nilai-nilai yang diperoleh dari pada baris ZC min CC ini. Kita pilih satu nilai yang paling negatif. Di sini ada min 3, ada 1, ada min 2, ada min 4, ada 0, 0, 0, 0. Maka kita pilih satu yang nilainya itu paling negatif. Di sini min 4 merupakan nilai yang paling negatif. Sehingga kita bisa tandai sebagai kolom kunci. Itu artinya X4 ini merupakan kolom kunci. Kolom X4 ini merupakan kolom kunci. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memerlukan mencari baris kunci. Namun, di sini kita perhatikan dengan seksama. Di kolom X4 ini, nilainya yaitu min 2, 0, 0, min 4, dan 0. Padahal,
Untuk mencari baris kunci, pada kolom kunci tidak boleh bernilai negatif ataupun nol. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan program linear ini merupakan kasus dengan nilai Z tidak terbatas. Lalu di sini ada catatan, apabila dalam suatu tabel simplex dengan penyelesaian visible terdapat satu atau lebih kolom untuk variabel bukan basis. Kita bisa lihat di sini pada tabel simplexnya, X4 merupakan kolom variabel bukan basis. Sehingga sehingga ZC min CC-nya kurang dari 0 dan AIJ kurang dari atau sama dengan 0 dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Maka nilai Z makin besar tidak terbatas. Bagaimana dengan hasil pengerjaan tantangan kalian? Apakah jawabannya sama? Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait penyelesaian dualitas. Oke, next. Nah, sebelumnya di video selanjutnya sudah ada soal yang diberikan, jadi soal dualitasnya sama seperti soal pada video sebelumnya, yaitu terkait yang metode simplex. Jadi, soalnya diberikan masalah program linear sebagai berikut, di mana maksimum Z sama dengan 3x1 min x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 harus memenuhi x2 ditambah 7x3 ditambah 2x4 lebih dari sama dengan 3. Kemudian ada x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 9. Kemudian ada 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 min 4x4 kurang dari sama dengan 7 dengan xj lebih dari sama dengan 0 dan j1, 2, 3, dan 4. Kemudian pertanyaan selesaikan masalah program linear tersebut dengan metode simplex dan tuliskan bentuk dualnya serta selesaikan dualnya. Oke, next. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kita membentuk model dualitas. Nah, sebelum kita mengetahui bentuk model dualitasnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih bentuk primalnya. Jadi bentuk primalnya ada maksimum Z sama dengan 3x1 min x2 plus 2x3 plus 4x4 harus memenuhi min x2 min 7x3 min 2x4 kurang dari sama dengan min 3. Kemudian ada kendala kedua X1 plus 2X2 plus X3 kurang dari sama dengan 9. Kemudian ada min X1, min 2X2, min X3 kurang dari sama dengan negatif 9. Selanjutnya ada 2X1 plus 3X2 plus X3 min 4X4 kurang dari sama dengan 7 dengan XJ lebih dari sama dengan 0 dan J sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada peringatan nih teman-teman harus melihat nih yang merah-merah ya. Bentuk primal ini sudah didapat pada video sebelumnya saat penyelesaian metode simplex. Jadi teman-teman harus memperhatikan nih di video sebelumnya. Jangan sampai nggak memperhatikan ya teman-teman. Oke, next selanjutnya. Karena model primal sudah dalam bentuk standar, maka dengan mudah kita dapat menentukan model matematika dualnya, di mana bentuk dualitasnya ada minimum P aksen sama dengan min 3x1 ditambah 9x2 min 9x3 plus 7x4 harus memenuhi x2 min x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan 3, kemudian ada min x1 ditambah 2x2 min 2x3 ditambah 3x4 lebih dari sama dengan min 1, kemudian ada min 7x1 plus x2 min x3 plus X4 lebih dari sama dengan 2, kemudian ada 2X1 min X4 lebih dari sama dengan 4. Gimana teman-teman di bentuk dualitas, teman-teman sudah paham belum? Nah, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke. Nah, kemudian ada penyelesaian, di mana yang pertama itu ada maksimum P sama dengan min dikali min 3x1 plus 9x2 min 9x3 ditambah 7x4 menghasilkan maksimum P sama dengan 3x1 min 9x2 ditambah 9x3 min 7x4. Kemudian langkah kedua yaitu ada penambahan variabel slack, di mana variabel slack ini tujuannya agar pertidaksamaan tadi dapat diubah menjadi persamaan. Nah, kemudian x2 min x3 ditambah 2x4 min s1 nih, s1 yang dinamain variabel slack sama dengan 3. Nah, kemudian ada kendala yang kedua, min x1 plus 2x2 min 2x3 ditambah 3x4 min s2 sama dengan min 1. Kemudian ada min 7x1 plus x2 min x3 plus x4 min s3 sama dengan 2. Dan kendala yang terakhir, min 2x1 min 4x4 min s4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya di langkah ketiga kita mencari model matematika. Sama seperti video sebelumnya,
sama mencari model matematik itu sama caranya. Dengan maksimum P sama dengan 3x1 min 9x2 plus 9x3 min 7x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4. Harus memenuhi kendala yang pertama ada x2 min x3 ditambah 2x4 dikurangi s1 sama dengan 3. Kemudian min x1 ditambah 2x2 dikurangi 2x3 ditambah 3x4 min s2 sama dengan min 1. Kemudian min 7x1 ditambah x2 min x3 ditambah x4 min x3 sama dengan 2. Dan kedua yang terakhir min 2x1 min 4x2 min s4 sama dengan 4. Nah, kemudian keempat itu kita mencari matriksnya, di mana kita ubah model matematika ke dalam bentuk matriks supaya perhitungannya lebih sistematis dan mempermudah proses penyelesaian. Di sini ada S1, S2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, kemudian ada pada teman XA, XB, XC, XD. Di mana 0 ini dapat dari mana sih? Nah, 0 ini dapat dari kendala yang pertama. Nih, di kendala pertama itu S1-nya tidak ada, jadi 0. Kemudian 1 ini berasal dari X2 ini. Kan di depannya berarti 1, jadi tidak ditulis satunya. Kemudian X3 min 1 ini berasal dari min X3. Kemudian 2 berasal dari 2X4. Kemudian S1 min 1 sampai seterusnya. Jadi di kendala kedua, ketiga, keempat caranya sama seperti itu. Jadi melihat fungsi kendalanya gitu. Oke, next matriks. Di matriks ini teman-teman sudah paham belum mencarinya? Kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke langkah penyelesaian selanjutnya. Nah, yang gak kalah penting, di langkah kelima kita juga harus mencari model matematika barunya. Karena kan tadi di matriks kita ada penambahan MXA, XB, XC, dan XD. Nah, maksimum P sama dengan 3x1 min 9x2 ditambah 9x3 min 7x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 min MXA min MXB min MXC min MXD. Kemudian harus memenuhi kedua yang pertama x2 min x3 ditambah 2x4 min s1 sama dengan 3. Kendala yang kedua min x1 plus 2x2 min 2x3 plus 3x4 min s2 sama dengan min 1. Kemudian min 7x1 plus x2 min x3 plus x4 min s3 sama dengan 2. Kemudian 2x1 min 4x4 min s4 sama dengan 4. Oke, next. Nah, kemudian kita mencari program awal, di mana tabelnya sama seperti kita mencari metode simplex ya teman-teman. Ada CB, VDB, Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, XA, XB, XC, XD. Nah, kemudian hasil Q ini berasal dari mana sih, Kak? Nah, jadi kita ke sebelumnya terlebih dahulu. Jadi Q-nya tuh diambil dari 3, min 1, 2, 4. Kita tulis 3, min 1, 2, 4. Kemudian X1-nya berasal dari mana? Nah, X1-nya berasal dari ini. Berarti ini X1-nya 0, X2-nya 1, min 1, 2, min 1. 0, 1, min 1, 2, min 1, sampai seterusnya. Di mana di baris kedua pun sama mengikuti seperti fungsi kendala di langkah sebelumnya. Kira-kira di tabel program awal ini teman-teman sudah paham belum? Terkait ZJ dan ZJ dikurangi CJ itu sudah dijelaskan di metode simplex sebelumnya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya di langkah sebelumnya itu cara mencarinya gimana supaya di penyelesaian dualnya teman-teman lebih gampang untuk mengerjakannya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke penyelesaian selanjutnya. Nah, kemudian di langkah ketujuh itu juga ada tabel simplex teman-teman. Di mana sebenarnya caranya sama seperti langkah ke-6 ya teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus menentukan elemen kunci, baris kunci, sama kolom kunci. Nah, sebelumnya di program awal yang ke-6 ini, kita juga sudah mencari elemen kuncinya, baris kunci, dan kolom kunci. Teman-teman bisa memperhatikan hasilnya. Nah, kemudian di tabel simplex 7 juga sama seperti langkah yang ke-6. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan ya apabila pengerjaan yang saya kerjakan itu ada salah atau salah menghitung. Jadi teman-teman juga harus try on dulu. Menghitungnya ini gimana sih? Apakah yang di video ini sudah sesuai dengan pengerjaan teman-teman? Jadi teman-teman juga bisa mencoba sembari mengisi waktu luang ya teman-teman. Sama-sama kita meng-cross check apakah jawabannya benar atau salah. Oke, kemudian ada tabel simplex baru. Nah, ini sama ya teman-teman seperti langkah 6 dan 7. Nah, kita perhatikan kembali semuanya. Nah, teman-teman, sampai pada tabel ini hasilnya itu diperoleh
bahwa nilai Z itu bersifat tidak terbatas. Nah, namun hasil ini juga masih perlu dianalisis dan ditinjau lebih lanjut untuk memastikan proses perhitungannya. Nah, di video selanjutnya, teman saya akan melanjutkan nih pembahasan dan menjelaskan penyelesaian yang lebih tepat sampai pada hasil akhirnya. Jadi, teman-teman, jangan lupa simak video berikutnya ya. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyain terkait apakah ini benar gitu. Jadi di video selanjutnya akan menjelaskan penyelesaian dualitas yang lebih tepat. Nah, tolong teman-teman bisa perhatikan sembari teman-teman berlatih ya. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga kita bisa terus sama-sama belajar di program linear. Baik, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mengerjakan dualitas menggunakan metode simplex hingga hasilnya optimal. Oke, di sini kita telah diberikan soal masalah program linear ya. Teman-teman dapat lihat di sini. Iya, teman-teman. Nah, di dalam masalah program linear ini kita menyelesaikan masalahnya dengan metode simplex, kemudian bentuk dualnya, menuliskan bentuk dualnya serta menyelesaikan dualnya. Oke, selanjutnya kita telah mendapatkan bentuk primalnya. Bentuk primal ini sudah didapatkan pada video sebelumnya saat penyelesaian metode simplex. Teman-teman dapat melihatnya di sini telah ditampilkan atau melihat hasil video sebelumnya. Oke, bentuk primalnya sudah didapatkan, maka kita dapat menyelesaikannya. Karena model primal sudah dalam bentuk standar, maka dengan mudah menentukan model matematika dualnya. Bentuk dualitasnya minimum P aksen sama dengan min 3x1 tambah 9x2 dikurangin 9x3 ditambah 7x4 dengan kendala x2 dikurangin x3 ditambah 2x4 lebih besar atau sama dengan 3. Min x1 ditambah 2x2 dikurangin 2x3 ditambah 3x4 lebih besar atau sama dengan min 1. Min 7x1 ditambah x2 dikurangin x3 ditambah x4 lebih besar atau sama dengan 2. Min 2x1 dikurangin 4x4 lebih besar atau sama dengan 4. Nah, dalam kendala kedua, hasil luas kanannya itu masih bersifat negatif, kita ubah ke positif dengan mengalihkannya negatif satu semuanya. Nah, ini ya teman-teman yang ini, yang kendala 2 itu yang min x1 tambah 2x2 dikurangin 2x3 ditambah 3x4 lebih besar atau sama dengan min 1. Sehingga jadi x1 dikurangin 2x2 ditambah 2x3 dikurangin 3x4 lebih kecil atau sama dengan 1. Bentuk dualitasnya beda ya kendalanya. Sehingga kita mendapatkan maksimum P sama dengan 3x1 dikurangin 9x2 ditambah 9x3 dikurangin 7x4. Kemudian angka selanjutnya adalah penambahan variabel slack. Pada baris yang pertama, kita tambahkan slack 1. Pada kendala yang kedua atau baris kedua, menambahkan slack 2. Mengapa di sini menggunakan tanda plus? Karena dia ini bertanda kurang dari atau sama dengan, sehingga di sini tulisnya ditambah S2. Sedangkan yang lainnya ditulis kurang slack-nya. Sehingga teman-teman dapat lihat di sini slack-nya, penambahan slack variabel. Nah, selanjutnya sehingga kita langkah berikutnya memodelkan matematika. Maksimum P sama dengan 3x1 dikurangin 9x2 ditambah 9x3 dikurangin 7x4 ditambah S1 ditambah S2 ditambah 0, maksud saya ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 ditambah 0 S4. Dengan kendala yang awal yang tandanya dengan kendalanya kita tulis penambahan variabel slack-nya. Sehingga didapatkan matriks. Teman-teman dapat melihat matriksnya di sini. Oke. Selanjutnya, setelah matriks ditemukan, kita dapat memodelkan matematika barunya. Yaitu maksimum P sama dengan 3x1 dikurangin 9x2 ditambah 9x3 dikurangin 7x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 dikurangin mxa
dikurangin MXC dikurangin MXD. Dengan kendalanya yaitu kendala yang sudah ditambahkan variabel slack, kemudian ditambah di belakang setelah variabel slack-nya ditambah dengan X, yaitu X2. Nah, teman-teman dapat lihat mengapa di kendala kedua ini tidak ditambahkan XB. XB tidak dimasukkan karena tandanya berubah pada kendala kedua bentuk dualitas barunya. Oke, teman-teman, program awal saya dapatkan seperti ini, teman-teman dapat dilihat. PDB-nya itu kita masukkan yang membentuk identitas XA, S2, XC, dan XD. Di sini CB-nya ada min M, 0, min M, min M. Nah, lalu CJ-nya itu adalah koefisien maksimumnya. Di sini ada 3, min 9, 9, min 7, dan 0, 0, 0, min M, min M, min M. Pada baris pertama didapatkan rasionya itu 3, rasio baris kedua itu negatif 1/3, kemudian baris ketiga rasionya 2, kemudian rasio baris keempatnya tak terhingga. Lalu kita mendapatkan kunci barisnya itu 2. Mengapa diambil 2? Karena kita mengambil nilai terkecil tetapi positif terlebih dahulu. Sehingga kita mendapatkan kolom kuncinya itu min 2M tambah 9. Mengapa min 2M? Kenapa tidak M atau 2M? Karena kita mengambil yang paling kecil dalam hasil ZJ min CJ. Sehingga didapatkan elemen kuncinya ini 1 ya teman-teman. Kita tarik garis aja dari baris kolom. Nah, di sini dapatnya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan tabel simplex 1 atau iterasi yang ke-1. Nah, VDB-nya sama, kita memasukkan XA-nya sehingga membentuk identitas juga. Kemudian rasio yang didapatkan pada baris pertama 1/7, baris kedua mendapatkan rasio minus 5/13, baris ketiga mendapatkan rasio minus 2/7, baris keempat mendapatkan rasio minus 4/2. Lalu kita pilih rasionya yang paling kecil tetapi positif, yaitu 1/7 di baris pertama. Kemudian kita mengambil kolom kuncinya itu di min 5 tambah 60. Kenapa tidak min 9 tambah min M ditambah 9? Karena min 5M lebih kecil daripada min M. Sehingga kita mendapatkan elemen kuncinya dari baris kunci, kita tarik ke kiri. Nah, kita kan sudah mendapatkan kolom kuncinya X1. Tinggal tarik saja ke kiri sampai X1 sehingga mendapatkan elemen kuncinya 7. Kemudian pada tabel simplex kedua, rasio baris pertamanya mendapatkan 1. Kemudian hasil rasio baris kedua ini ya teman-teman dapat dilihat, rasio baris ketiga itu tak terhingga, kemudian rasio baris keempat itu 15. Nah, di sini kita pilih yang paling besar. Di tabel yang rasionya kita pilih yang terbesar tapi positif. Untuk pemilihan kolom kuncinya itu di ZJ min CJ, kemudian cari yang paling kecil, negatif paling kecil, terdapat di kolom kunci XC yaitu min 2/7M ditambah 3/7. Sehingga elemen kuncinya kita tinggal dari rasio tarik ke kiri sampai kolom XC. Ternyata didapatkan elemen kuncinya min 2/7. Oke teman-teman, ini ya tabel simplex terakhir yang artinya sudah optimal. Karena optimal maka rasio tidak apa-apa dikosongkan. Mengapa disebut optimal? Karena ZJ min CJ-nya itu sudah 0, ada 0 dan bersifat positif.
Ini hasil hitungan tabel simplex saya, teman-teman dapat menghitungnya kembali. Nah, kesimpulannya itu kolom rasio dikosongkan karena sistem sudah berhenti atau optimal secara prosedural. Karena tabel memenuhi kriteria berhenti atau optimal secara matematis, namun menghasilkan nilai variabel yang negatif. X1-nya itu lebih kecil dari 0, yaitu dengan nilai X1 sama dengan negatif 2 atau min 2 pada ruas kanan. Maka kesimpulan untuk kedua model, nah kita lihat dulu ya, bener nggak sih X1 itu di ruas kanannya min 2. Ternyata benar ya, Q ini adalah ruas kanan, teman-teman. Sehingga kesimpulan untuk kedua modelnya itu, masalah dualnya model ini dinyatakan invisible atau tidak memiliki solusi layak karena tidak ada kombinasi nilai X1, X2, X3, X4 yang mampu memenuhi seluruh area arsiran pembatas secara bersamaan. Kemudian masalah primalnya itu berdasarkan teorema dualitas kuat, jika fungsi dual terbukti tidak layak, maka fungsi primal berstatus unbounded atau solusi tidak terbatas. Artinya dari dua kesimpulan itu, nilai fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 dikurangin x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 dapat terus diperbesar hingga menuju nilai positif tak hingga tanpa pernah menabrak batas area kendalanya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai situlah eh, cara penyelesaian dualitas sampai optimal dengan menggunakan metode simplex. Halo teman-teman semua, jadi sebelumnya karena teman saya sudah menjelaskan mengenai konsep metode simplex dan dualitas dalam program linier, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian penerapan penyelesaian menggunakan aplikasi POMQM for Windows. Nah, POMQM sendiri adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan program linier secara lebih cepat dan praktis. Nah, melalui aplikasi ini, proses perhitungan pada metode simplex dapat dilakukan secara otomatis, sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh solusi optimal beserta interpretasi hasilnya. Nah, nanti di video kali ini juga saya akan menjelaskan gimana sih langkah-langkah memasukkan data ke dalam POMQM serta proses penyelesaiannya. Nah, dengan adanya penggunaan POMQM ini diharapkan kita dapat lebih memahami penerapan metode simplex dan dualitas dalam penyelesaian masalah nyata secara lebih efektif dan efisien. Untuk soalnya sama seperti pada soal yang ada di metode simplex dan dualitas. Baik, teman-teman. Jadi, sekarang kita coba share screen ya di aplikasi POMCAM-nya terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Jadi, ini adalah tampilan di awal ketika teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi POMCAM, di mana di aplikasi POMCAM ini juga terdapat beberapa modul TRIA. Nanti kita bisa memilih yang namanya linear programming. Nah, karena soal yang ditanyakan itu ada 4 variables dan 3 kendala, maka number of contents itu artinya ada berapa sih kendalanya gitu. Kita bisa pakai tanda panah ke atas, atau kita bisa menggunakan tanda panah ke bawah untuk berapa jumlahnya gitu. Nah, karena di soal itu kita ada 3 kendala, maka 3 atau teman-teman juga bisa hapus terus langsung klik 3 gitu. Nah, kemudian number of variable, variabelnya itu ada berapa? Nah, karena di soal yang pertama itu ada 4 variabel, maka kita tulis 4. Selanjutnya, objektivitasnya itu maksimum. Kita klik OK. Nah, setelah itu, kita bisa mengisi, nih maksimumnya itu berapa di X1, X2, X3, X4. Nah, X1-nya itu ada 3, X2-nya ada negatif 1, X3-nya ada positif 2, X4-nya ada 4. Kemudian, kendala yang pertama itu ada 0, kemudian ada 1, kemudian ada 7, kemudian ada 2, tandanya ini lebih dari sama dengan. Teman-teman bisa melihat. Nah, sama dengan 3. Kemudian di kendala yang kedua, tuh X1-nya ada 1, kemudian X2-nya itu 2, X3-nya itu 1, X4-nya 0,
Kendala kedua itu sama dengan ya teman-teman, sama dengan 9. Kemudian kendala ketiga itu ada 2, kemudian ada positif 3, kemudian ada 1, dan ada negatif 4. Tandanya itu kurang dari. Kurang dari sama dengan 7. Nah, di tampilan seperti ini kita sudah isi semua ya dari nilai maksimum, kendala 1, kendala 2, kendala 3. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita biar tahu nih buat mengerti hasil metode simplexnya maupun dualitasnya. Jadi teman-teman bisa ngeklik yang namanya solve atau penyelesaian. Nah, linear programming result. Jadi hasil program linearnya itu the solution is unbounded, artinya berarti hasilnya tidak terbatas gitu. Hasilnya tidak terbatas, kemudian setelah itu kita akan mencari nih dualitasnya tuh gimana gitu dan iterasinya terjadi berapa kali. Selanjutnya kita lihat, kita bisa untuk mengetahui dualitas dan yang lainnya kita bisa back tadi, terus kita bisa klik solve. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada pilihannya iteration. Nah, kita bisa lihat hasil iterasinya, kita perbesar terlebih dahulu. Biar lebih jelas. Iteration. Iterasinya bisa dilihat teman-teman, kita bisa scroll sampai ke bawah. Oke, selanjutnya setelah iterasi selesai, kita bisa kembali lagi untuk mencari dualitasnya. Kita perbesar, jadi kita bisa dapatkan hasil dualitasnya seperti yang ditampilkan pada sel POM-QM. Nah, teman-teman, jadi ketika kita ingin mengerjakan program linear, untuk kita baiknya kita mencoba terlebih dahulu secara manual. Tapi untuk memastikan apakah jawaban kita betul, kita bisa cek di POM-QM terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mencoba apakah jawaban kita sudah sama atau belum dengan yang ada di aplikasi POM-QM ini. Gitu. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah paham atau belum dengan cara penggunaan POM-QM? Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham. Demikian dari saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Bye. Baik teman-teman, karena tadi saya sudah menjelaskan, baik penjelasan sudah selesai. Semoga teman-teman juga dapat paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.